Oke, di dalam ilmu hukum ada prinsip punya begini. Pacta sunt servanda, rebus sixtantibus. Pernah tahu prinsip itu? Perjanjian itu harus diselenggarakan. Jadi perjanjian harus diselenggarakan. Tapi seringkali orang lupa di belakang itu ada frasa yang saya sebut dalam bahasa Latin tadi, rebus sixtantibus. Perjanjian harus dijalankan bila syarat-syaratnya masih seperti itu pada waktu perjanjian dibuat. Itu namanya prinsipnya. Pertanyaan kita, apakah di awal kampanye presiden ada janji itu? Nggak ada. Berarti rebus sixtantibusnya tidak ada. Jadi batal demi akal, itu intinya tuh. Kemudian ide itu tiba-tiba muncul, lalu ditarik ke belakang. Ada ada Pacta sunt servandanya, yaitu sejak Presiden Soekarno. Presiden Soekarno juga mau pindahin ke Palangkaraya, tapi rebus sixtantibusnya beda. Presiden Soekarno menginginkan ada ibu kota yang dibangun sendiri oleh rakyatnya tuh. Oke. Sekarang Presiden Jokowi bilang, oh iya itu kita bangun sendiri juga. Ya tapi investornya investor asing, arsiteknya arsitek asing, segala macam. Oh itu nggak ada soal, karena dunia udah berubah. Mending kita pakai tenaga asing untuk bangun itu. Nggak ada soal juga tuh. Soeharto juga mau pindahin. SBY mau pindahin ke Jonggol, tapi batal juga. Kenapa? Bukan karena rebus sixtantibusnya, tapi skala ekonominya waktu itu tidak memungkinkan. Itu perjanjiannya batal, karena terlalu berat buat anggaran. Sekarang juga begitu, orang mempersoalkan skala ekonomi kita belum cukup untuk membiayai ibu kota yang 400 triliun, yang kemungkinan besar berubah jadi 600 triliun, lalu jadi 1.200 triliun. Tapi Presiden Jokowi bilang, oke, nggak usah dipikirkan itu. Itu adalah proyek swasta murni. Itu namanya Pacta sunt servanda. Sekarang beliau hianati sendiri Pacta sunt servandanya. Yaitu pakai APBN. Di situ saya marah itu. Karena APBN itu adalah hak anak Kalimantan untuk sekolah. Anda tidak pernah berjanji untuk bangun pindah ibu kota. Kenapa sekarang ada? Oke. Anda tidak pernah berjanji bangun ibu kota dengan APBN. Kenapa sekarang pakai APBN? Kan itu intinya kan. Ucapan pemimpin itu kita pegang. Soalnya Presiden bilang bisa kita bangun lewat APBN. Saya tanya pada Sri Mulyani, ada berapa surplus APBN Anda yang Anda simpan itu? Ada 200 sampai 300 triliun. Itu hak saya. Kenapa? Negara punya surplus dengan ekspor komoditas, batu bara dari Kalimantan Timur, sawit di Kalimantan Timur diekspor, APBN masuk 200 triliun, tapi nggak balik ke Kalimantan Timur. Kan anggarannya nggak dipakai, itu artinya korupsi. Dia mesti habis anggaran itu.